mau bacain dari teman-teman lagi nih. Apa nih kali ini? Horor lagi. Pendengar kita yang setia. Alright, tapi sebelumnya nih, kemarin kita cerita horor. Terus salah satunya ada di rumah ini. Dari situ lu ngerasain lagi nggak? Atau lu rep-repan lagi? Gue mah selalu kalau itu. Iya sih, maksudnya yang apa ya, yang ada agak serem. Kemarin gue rep-repan, gue lupa, cuman gue rep-repan juga kemarin sampai ngeces sama malah. Sumpah. Pas gue tidur sendiri kalau nggak salah, pas lu pada di bawah dah, lagi streaming kalau nggak salah, gue tidur dulu, sempat tidur kan, itu kayaknya gue rep-repan, tapi gue lupa. Serem tuh? Lumayan. Rep-repan tuh kadang gue suka serem juga, kadang biasa aja, kadang kayak gue lagi, gue tahu, gue rep-repan lagi mau nganterin adik gue kencing. Jadi tempatnya gelap, jadi kan adik gue lagi di kamar, gue mau keluar nih mau kencing. Lampunya pada mati, pas gue mau nyalain lampunya satu-satu, jadi ceritanya kamar mandinya tuh lorongnya jauh banget di kamar gue, gak tau entah kenapa tuh. Pas gue mau nyalain lampunya satu-satu, kayak ada yang narik tangan gue gitu, terus gue kayak ngap. Kayak gitu? Iya. Itu doang paling kemarin terakhir, abis itu nggak lagi, belum lagi. Serem. Mungkin nextnya ada lagi. Jangan dong, jangan nyampe dong. Oke, kali ini apa nih? Ada nih dari pendengar kita yang setia. Ceritanya lumayan panjang. Gue pas pertama kali baca tadi, pas disuruh Aura baca, lumayan oke sih ceritanya. Oke. Lumayan serem sih. Lanjut aja langsung ya. Langsung. Kejadiannya sekitar 2008 atau 2009, dia lupa. Oke. Waktu itu si pengirim ceritanya masih SMP. Oke. Dia tinggal di rumah neneknya di sebuah desa yang suasananya khas banget, tenang, banyak kebun, dan rumahnya masih jarang-jarang. Oke. Nah, di samping rumah neneknya ada satu rumah kosong. Rumah itu katanya udah nggak ditinggalin hampir 10 tahun. Oke. Kebayang kan gimana seremnya? Jendelanya kusam, kayu-kayunya udah berlumut, dan malam-malam biasanya gelap gulita. Mungkin lampunya mati kali ya. Ada modus. Di desa neneknya itu, ibu-ibu sering bikin bedak basah. Itu tuh tradisional katanya, dari beras dan rempah-rempah. Oke. Prosesnya ditumbuk pakai alat mirip penumbuk padi. Oke. Tahu. Tapi ukurannya lebih kecil. Kadang juga mereka pakai cobek dari batu. Suaranya tuh khas, kayak duk. Kayak ini ya, kalau orang numbuk apa sih, tau nggak yang kalau di kopi. Jepang tuh? Mochi. Iya kayak gitu. Oke. Nah, katanya sih horornya munculnya di bulan Ramadan. Ramadan ya? Iya, katanya habis maghrib dari rumah kosong itu mulai terdengar suara duk. Persis kayak orang menumbuk beras dan bumbu. Oke. Awalnya warga mikir mungkin ada orang iseng atau ada yang diam-diam numpang pakai rumah kosong itu, tapi makin lama suaranya makin sering, makin konsisten. Bahkan berlangsung sampai sahur katanya. Dan yang bikin aneh, pas subuh tiba suaranya langsung hilang. Kejadian itu terus berulang hampir setiap malam, katanya sih gitu. Sampai-sampai tetangganya jadi resah. Akhirnya warga yang terkenal pemberani di kampung mutusin buat ngegerebek rumah kosong itu. Oke. Malam-malam, begitu suara tumbukannya kedengeran lagi, mereka langsung bareng-bareng masuk. Tapi pas di cek kosong. Oke. Nggak ada orang, nggak ada aktivitas apapun. Begitu mereka masuk, suara itu berhenti total. Karena kesal, warga akhirnya nyari semua alat penumbuk dan cobek yang ada di dalam rumah itu, terus dibawa keluar. Biar nggak bisa dipakai lagi. Mereka udah mikir nih, udah kali ini gara-gara alatnya, kita ambil aja. Tapi yang terjadi malah lebih aneh. Suara tumbukan itu tetap muncul di malam-malam berikutnya. Bedanya, sekarang suaranya bukan dari cobek atau lesung, tapi dari tembok kayu rumah itu sendiri. Kayak ada yang sengaja mukul dinding itu.
Dan anehnya lagi, setelah bulan Ramadan berakhir, suara itu juga berhenti. Hilang begitu aja. Nggak pernah dengar lagi sampai sekarang. Rumah itu pun akhirnya ditempati lagi sama pemiliknya. Dan sudah aman. Tapi kalau diceritain lagi, tetap aja bikin merinding sih. Iya sih. Cuman gue heran. Kalau misalnya bunyi duk 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 itu, dulu gue pernah dengar temen gue pernah bilang kalau apa ya sebutnya, pocong kali ya, karena dia nggak bisa pakai tangannya kali ya, Pakai pala gitu. pala gitu. Oke. Dulu tuh sidul, ceritanya sidul gitu katanya, ngituin kaca, duk duk. Tapi dia anehnya lagi cuma Ramadan doang. Iya makanya. Tapi masih lanjutnya ceritanya nih. Oke. Nah itu bagian pertama ya katanya. sorry. Katanya nih, dia nih ngalamin horor lagi waktu SMA kelas 3. Oke. Katanya hampir sebulan penuh dia sering banget kena ketindihan tiap malam. Sama kayak gue berarti. Iya, tiap hari ya selama Ya. sebulan. Oke. Awalnya tiap tidur telentang pasti langsung kena. Oke. Badan nggak bisa gerak, dada kayak ada yang nindih, napas susah, sampai akhirnya dia trauma sendiri, nggak mau lagi tidur telentang. Tapi ternyata waktu dia coba tidur miring, tetap ada kejadian aneh. Oke. Katanya dia merasa ada yang meluk dari belakang. Rambutnya dilus-lus. Aduh. Dan yang bikin serem apa? Tangan yang meraba, itu dingin banget. Aduh, gini. Duh. Dia cuma bisa komat kamit baca doa dalam hati, berharap bisa bangun. Oke. Dan begitu kebangun dia kaget karena posisi tidurnya pas banget di depan kamu. Oh. Rambutnya sendiri dia acak-acakan, mukanya pucet sampai bikin dia panik karena ngira ada sosok lain kecil. Wah. Gila sih. Serem banget. Ada satu momen yang paling bikin dia shock. Pas akhirnya berani tidur telentang lagi, dia nggak ketindihan tapi justru malah ngalamin out of body experience. Apa tuh? Dia ngeliat dirinya sendiri lagi tidur. Katanya waktu itu dia langsung nangis sambil mikir, ayo masuk badan lagi, jangan mati. Astral projection. Kayak Wah, gua, gila kayak beneran gua. cuk. Iya. Mending semua Kayak gue waktu itu, kayak gue waktu Iya. itu. Untungnya dia baik lagi katanya, dan sampai sekarang masih sehat walafiat. Malah waktu kuliah dia udah berani tidur telentang lagi. Cuma kalau mau diker lama-lama rasanya merinding. Nah itu sih cerita dia katanya. Wih, serem banget sih. Itu astral projection, itu kayak cerita gue waktu Di kos kita. kos, iya. Tapi gue posisinya nggak gue ngeliat dari atas badan gue ya, gue masih ini tiduran, gue bangun gitu doang. Pas gue nengok tuh badan gue gitu tidur, nggak keluar, jadi kakinya belum keluar. Oh, jadi masih setengah badan doang. Nah, Ini bener-bener ngeliat sendiri kayak misalnya gue tidur di sini, gue bangun set, itu tuh di badan gue, Iya. wah itu serem banget sih itu. Jadi gue kalau jadi dia juga pasti mikirnya, fix nih gue mati sih ini. tapi gue pernah ada momen dimana gue ngerasa gue mati. Waktu itu gue ketindihan, di kiri kanannya emang looknya nih kamar gue. Yang sekarang? Bukan, lama udah banget di rumah gue yang dulu. Dulu kan gue tidurnya masih sama abang gue ya, kiri kanan. Jadi tidur kamar gue tuh lebar, jadi kasurnya agak membentang gitu loh. Sama nyokap bokap gue juga. Soalnya kamarnya kayak kamar dua dijadiin satu. Oke. Nah, jadi gue di kiri sama abang gue, adik gue tuh belum ada waktu itu, masih di rumah buahnya. Bokap sama nyokap di kanan. Nah gue tidur di sini nih, di samping abang gue. Gak tau kayaknya bisa kayak soalnya atau apa ya. Gue tidur, terus gue bangun, tapi kayak ketindihan gitu. Tapi gue gak ngerasa ketindihan, cuman pas gue melek di sekeliling gue nih kayak makhluk hitam. Oh, pernah ceritain. Gitu. Gue kira tuh gue mati di situ, soalnya mereka pada gue lilin. Anjing, itu kayak sekte gak sih? Iya modelnya. Anjing itu. Tapi itu gue kebangun gara-gara salah satu dari mereka lompat ke muka gue, anjir gue langsung. Shit, langsung bangun tuh. Langsung bangun. Tapi intinya kok gue manggilin abang gue nggak nyaut-nyaut, nyokap bokap juga nggak nyaut-nyaut. Di dalam mimpi tuh? Iya.
Itu Pak. Serem banget sih itu. Kalau sejauh ini ya kalau misalnya horor gitu rata-rata dari mimpi sih. Gue belum pernah lihat langsung. Tapi ya katanya sih, konon katanya mimpi kan bisa jadi kenyataan. Mudah-mudahan yang ini jangan sampai lah ya. Serem banget sih itu, serem banget. Banyak gue kalau mimpi, mau dari mimpi ngeliat angka biasanya kalau angka itu kan sering ngeliat orang tua gue meninggal, gue pernah sampai nangis. Oh iya. Pernah. Terus ular mimpi ular pernah. Soalnya katanya ada ininya tuh, ada apanya? Ada artinya kalau mimpi. Oh, ada primbon ya? Iya. Iya. Itu sih paling serem banget sih. Tapi ini tadi cerita dari siapa ya, gue lupa apa sih. Pokoknya untuk cerita ini gue akuin tadi yang terakhir tuh yang badannya Astral Projection ya. Itu serem sih itu. Serem. Soalnya gue pernah ngalamin Pak. Emang serem banget. Gue ngerasa badan gue kayaknya nggak bisa balik lagi deh kalau gitu. Anjir. Masalahnya ada rumornya waktu itu. Jadi kalau lu tidur misalnya atau gue tidur, kan suka ada yang jahilin mukanya dicoret-coret. Iya. Arwahnya nggak kenal ya. Iya. Bisa masuk kayak ya. gitu. Katanya gitu, nggak boleh bercanda, nggak boleh gitu. Kalau tidur. Iya sih. Serem. Tapi kalau misalnya gue punya astral projection, maksudnya gue bisa mendalikan astral projection itu, gue mau klaim dulu sih. Seru aja. Seru sih jujur. Cuma kelamaan gak sih keliling dunia? Kalau gue cukup satu aja, gue mau ke bank gue. Nggak bisa diambil Pak, lu ini jadi hantu. Udah, rumah siapa kayak? Aduh. Lu ada cerita nggak tentang mimpi lu? Nggak pernah ada cerita? Mimpi? Gue tuh banyak mimpi yang kata perempuan yang kemarin gue cerita, yang kata bokap gue tiba-tiba narik gue. Yang tiba-tiba monyet Hanoman gitu keluar dari kulkas. Itu doang. Ya, terus ada lagi sih. Jadi yang di sini belum ada, yang di rumah ini, rumah kita baru. Di rumah baru tuh enggak, alhamdulillah belum ada sih. Cuma yang kata kemarin yang kata gue di kamar mandi tuh, yang ketok tok gitu. Pasti kali. Kagak yang dari luar. Dari luar ya. Dari luar tuh. Doang kan. Gue belum ada sih kalau di sini. Iya, kalau dari mimpi sih di sini belum. Kalau di rumah sih ya ada. Di rumah ada. Serem. Gue kalau ketindihan sih nggak kenal waktu ya. Mau di rumah. Tiap hari. Soalnya nggak di mana-mana tuh Pak. Kalian gue di jalan juga bisa. Iya makanya. Jadi fun fact guys, Ray ini dia itu sangat amat gampang yang namanya ketindihan. Jadi mau dia tidur dimanapun itu pasti, kalian misalnya ngobrol, ada Ray ini, kalian ngobrol asik, tiba-tiba pas lihat Ray dia udah tidur tiba-tiba. Bukan berarti ngantuk kan, dia tuh lebih tepatnya pelor. Lebih tepatnya dia itu ada sesuatu yang dia buat nyaman, pasti dia tidur. Situ. Jadi ngantuk, ini gue yang ngantuk nih. Tapi Jangan dong, di sini dong. Oke. Gitu. Mau rep-repan Ray lah kan? Langsung. Jangan. Itu nanti aja kayaknya waktu dinyali ya nanti. Oh emang ada ya, abis ini jadi ada abis ini kita. Nyali kita nanti. Apa namanya wirid, ibaratnya wirid. Oke. Gitu aja sih. Itu aja. Temen kita hari ini. Itu serem sih. Oke. Sampai jumpa. Bye. Cheers.